Ternyata suamiku hebat. Terdengar suara azan subuh berkumandang, pasangan suami istri Zidan dan Nabila masih terlelap dalam tidurnya. Baru azan sebentar lagi deh bangunnya, ucap Nabila lalu memutuskan untuk memejamkan mata sebentar lagi. Sementara Zidan membuka matanya dan tampak tersenyum, kini ada guling yang cantik dan mempesona dalam pelukannya. Dia lalu bangun sambil memperhatikan wajah cantik istrinya dengan rambut hitam panjang. Zidan mendaratkan kecupan di pucuk kepala Nabila lalu bangkit untuk mandi dan berwudu. Zidan keluar dari kamar mandi sudah memakai sarung serta baju kokonya. Dek, bangun kita sholat dulu, keburu habis waktunya, ucap Zidan membangunkan Nabila. Hoam, iya mas, Nabila mandi dulu, tungguin sebentar kita jamaah, jawab Nabila sambil bangkit menuju pintu kamar mandi. Duh gou, suara datang dari Nabila yang tak sengaja malah menabrak pintu kamar mandi. Kamu kenapa dek? Ucap Zidan panik. Gak apa-apa mas, kena pintu kamar mandi, hehehe, jawab Nabila malu. Kalau mau jalan buka matanya dulu. Jangan keburu lari gitu deh jadinya, hahaha. Ya sudah, cepat mandi, hati-hati. Dibuka dulu pintunya sebelum masuk, hihi. Ucap Zidan menggoda istri cantiknya. Terus aja ya ketawain, ucap Nabila memanyunkan mulutnya lalu masuk ke kamar mandi. Gak kok, ampun Jagan marah ya. Sholat subuh pagi ini sangat berbeda bagi Nabila dan Zidan. Pagi ini mereka sudah menjadi pasangan suami istri, padahal kemarin pagi masih single. Setelah sholat subuh selesai, Bila ke dapur dulu ya mas, bantuin ibu masak. Ucap Nabila sambil mencium tangan Zidan. Iya, saya di kamar saja, jawab Zidan kepada Nabila. Nabila pun bergegas melepas mukenanya dan menggunakan jilbab lalu menuju dapur untuk membantu ibunya masak. Sementara Zidan memilih untuk melanjutkan tidurnya. Badannya terasa begitu lelah setelah kejadian yang terjadi sejak kemarin. Pagi Buk, ucap Nabila kepada Bu Maya. Pagi sayang. Sudah sholat subuh? Tanya Bu Maya kepada putri cantiknya. Sudah tadi jamaah sama Mas Zidan. Alhamdulillah bila mendapat suami yang soleha. Belajarlah mencintai nak Zidan agar hidup kamu bahagia dunia akhirat. Bila coba ya Buk. Insya Allah doakan Bila ya Buk. Ucap Nabila sambil membantu memotong sayuran. Pagi ini setelah sholat subuh Nabila berkutat di dapur membantu Bu Maya. Tak terasa sudah jam 6:30. Dia harus siap-siap untuk berangkat mengajar dan mengajak Zidan sarapan. Astaga, kok malah tidur lagi, aku kira sudah siap berangkat, ucap Nabila melihat suaminya malah tertidur lagi setelah sholat subuh lagi. Mas, ayo bangun, sudah siang, kita harus berangkat. Sarapan dulu cepat, kamu siap-siap. Ucap Nabila sambil menggoyangkan tubuh Zidan. Iya dek, aku malah ketiduran lagi dek, ucap Zidan sambil mengucek matanya. Iya sih, bangun subuhnya duluan, tapi habis sholat tidur lagi. Sampai jam segini. Ucap Nabila mendumel. Iya, aku siap-siap dulu. Mereka pun keluar dari kamar lalu sarapan bersama dengan Bu Maya dan Pak Bambang. Setelah sarapan mereka berangkat ke sekolah bersama, mereka tak memikirkan apa ucapan orang-orang. Mereka memilih santai dengan hubungan mereka sekarang. Gak salim dulu, ucap Zidan setelah Nabila turun dari motornya. Kan banyak murid-murid yang lain, mas, bagaimana tanggapan mereka, jawab Nabila khawatir. Persetan dengan mereka. Terbongkar juga tak apa-apa. Mereka yang membongkar memang mau gak sekolah lagi di sini. Ucap Zidan. Memang sekolah itu milik papanya, jadi apapun yang dilakukan takkan ada yang berani mengusiknya. Iya, Bila ke kantor dulu mas, sambil mencium tangan Zidan. Iya, hati-hati, nanti pulang saya tunggu di sini deh. Nabila bergegas menuju kantor guru untuk menyiapkan pelajaran hari ini. Entah hari ini rasanya begitu bahagia setelah disunting oleh muridnya sendiri. Hari ini Nabila tidak mengajar di kelas Zidan karena hanya ada 2 hari dalam seminggu untuk pelajaran matematika. Setelah bel pulang berbunyi, Zidan menunggu Nabila di parkiran. Hari ini rencananya Zidan akan mengajak Nabila ke rumahnya. Sudah lama nunggunya mas. Ucap Nabila tampak menuju tempat parkir dan menghampiri Zidan yang sedang duduk di jok motor. Lumayan, memang masih ngapain tadi? Tanya Zidan penasaran. Ada rapat sebentar tadi. Saya ajak mampir sebentar, boleh? Boleh, memang mau kemana? Nanti juga tahu kok. Ayo naik. Zidan mengemudikan motor dengan kecepatan biasa. Mengintari kota di sore hari bersama seseorang yang tidak pernah dia duga sekarang hadir di hidupnya. Tak terasa mereka sudah berada di depan rumah tingkat 2 minimalis modern serta banyak mobil dan motor yang terparkir di sana. Kita ke rumah siapa mas? Ini rumahku, hasil kerja kerasku selama ini.
Tapi maaf, di lantai bawah digunakan untuk kantor dan tempat tidur anak-anak. Tak usah bingung, nanti saya jelaskan di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos, kenapa tidak pulang kemarin? Dan kamu bawa wanita cantik siapa? Ucap Diste lelaki yang sedang duduk santai di depan TV. Ini istriku, namanya Nabila, jangan macam-macam sama dia. Atau kaki kalian hilang satu. Jangan banyak tanya, nanti saya ceritakan. Mari kita ke kamar deh. Iya mas. Setelah sampai di kamar Zidan. Ini kamar Mas Zidan? Tanya Nabila kepada suaminya. Iya, ini rumah saya. Dan juga kantor buat karyawan. Sebenarnya saya konten kreator di YouTube tentang otomotif. Alhamdulillah banyak yang suka dan saya memiliki banyak subscriber. Saya juga dapat banyak pendapatan dari sana. Jadi saya bisa memiliki karyawan untuk mengelola akun saya karena saya kan masih sekolah. Di samping rumah, ini juga ada cafe punya saya. Lumayan banyak yang datang buat nongkrong, juga ada lift ban. Ucap Zidan menjelaskan semua tentang dirinya. Masya Allah, ternyata suami Bila orang yang hebat ya, ucap Nabila kagum. Oh iya, ini ATM buat Dek Bila. Dek Bila bisa ambil sesuka hati dan sesuai keperluan Dek Bila juga ibu dan bapak. Ini termasuk kewajiban saya untuk memberikan nafkah buat Dek Bila. Iya, terima kasih banyak mas. Bila terima ya, semoga bisa amanah menggunakannya. Ucap Nabila sambil memasukkan ATM Zidan ke dalam dompetnya. Maaf ya, di sini banyak orang. Tapi khusus lantai 2 ini gak ada yang berani masuk kecuali saya yang menyuruh. Kalau Dek bilang gak nyaman, kita tetap tinggal di rumah Dek Bila juga tidak apa-apa. Bila mau kok tinggal di sini. Tapi pindahnya kalau hari weekend aja ya mas, biar gak ribet. Iya Dek, terserah Dek Bila saja. Mau makan di cafe samping tidak? Boleh mas, Bila juga gak sempat makan pas istirahat tadi. Ya udah, ayo kita turun ke bawah. Nabila tampak takjub saat sampai di kafe milik suaminya. Sangat indah dan modern, memang sangat cocok buat nongkrong anak muda. Ada live musik pula. Dek, Bila mau makan apa? Mas aja yang pesan. Bila ngikut aja. Zidan memesankan Bila ayam goreng dan sambal geprek dengan minum es jeruk peras. Nabila nampak menikmati makanannya. Sampai Zidan terheran-heran, ternyata istrinya makannya banyak juga. Mau nambah lagi deh? Udah kenyang kok mas. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah Nabila. Takut orang tuanya khawatir karena tadi belum sempat pamit. Bila mampir ke supermarket boleh. Mau beli sabun cuci muka bila habis mas. Ucap Nabila di belakang jok motor. Boleh kok, pakai ATM yang tadi saya kasih. Sekalian beli bahan pokok, nanti saya carikan taksi online buat antar ke rumah. Iya mas, terima kasih banyak ya mas. Antara Farhan dan Zidan. HP Nabila malam ini berdering. Assalamualaikum, dengan siapa? Ucap Nabila yang duduk santai di ranjang kamar menunggu Zidan untuk sholat maghrib berjamaah. Zidan sedang mandi kala itu. Ini Tante Rahma Bila. Kamu kesini sekarang? Farhan kritis sayang. Tadi dia sempat memanggil namamu terus. Ucap wanita di seberang telepon sambil menangis tersendu-sendu dengan keadaan anaknya sekarang. Apa yang terjadi sama Mas Farhan Tante? Kenapa bisa kritis? Jawab Nabila panik. Bagaimanapun Farhan yang sudah mengisi hatinya selama 3 tahun lebih. Nanti Tante Clayton kalau kamu sudah di sini, takutnya nanti kamu syok dengan keadaan Farhan. Tadi dia saat masih sadar memanggil nama kamu terus Bila. Iya Bila, usahakan ya Tante. Nanti Bila izin ke bapak sama ibu dulu. Ucap Nabila sambil memutuskan telepon. Tak terasa air matanya tumpah. Ya bagaimana tidak, dia mencintai dan menjalin hubungan sudah lebih dari 3 tahun. Dan sekarang benar-benar dia yang mengkhianati orang yang dia cintai itu. Loh kenapa deh kok kamu nangis? Ucap Zidan yang keluar dari kamar mandi. Kini tubuh Nabila sudah memeluknya erat sambil menangis sejadi-jadinya. Ceritakan sama saya. Insya Allah saya bantu deh. Tadi Tante Rahma telepon. Dia bilang Mas Farhan saat ini sedang kritis. Dia itu kekasih Bila yang sudah menjalin hubungan dengan Bila selama lebih dari 3 tahun mas. Bila bingung harus bagaimana. Hiks maafin Bila. Tenang dulu ya deh. Kita harus tetap menghargai dia karena dia tulus mencintaimu. Dia adalah korban dari pernikahan ini. Dia tidak salah, bahkan kita yang salah sudah mengkhianatinya. Sebaiknya Bila menutupi pernikahan ini sampai dia pulih. Nanti saya temani ke sana, bilang saja saya itu sepupu Dek Bila. Nanti setelah dia benar-benar pulih baru kita beritahu apa yang sesungguhnya. Ucap Zidan menenangkan Bila yang kini masih erat memeluknya sambil terisak. Apakah tidak dosa mas? Tidak kan demi kebaikan orang yang saat ini sedang kritis. Maafin Bila ya.
Bila nggak tahu semuanya bakal jadi seperti ini? Ini bukan salah Bila atau salah siapa, ini semua takdir. Sebaiknya kita sholat dan meminta petunjuk dari Allah, semoga ada jalan dalam masalah ini. Iya Mas, terima kasih sudah menguatkan Bila. Lantunan ayat demi ayat surat pendek dalam bacaan sholat Zidan yang sangat merdu membuat hati Nabila semakin tenang. Dia begitu beruntung memiliki suami berondong seperti Zidan yang taat agama dan selalu sabar menghadapi masalah dalam hidupnya. Setelah menjalankan sholat maghrib 3 rakaat, sebaiknya kita makan. Nanti setelah sholat isya kita berangkat ke rumah sakit ya dek, ucap Zidan sambil melepas sarung dan kopiahnya. Baik Mas, selepas makan dan sholat isya mereka berpamitan kepada orang tua Nabila dan langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Bila benar-benar terkejut melihat Tante Rahma yang saat ini sedang menangis meraung-raung. Bila, teriak Tante Rahma sambil memeluk tubuh Nabila. Iya Tante, Bila di sini sebenarnya apa yang terjadi? Dan bagaimana keadaan Mas Farhan sekarang? Farhan Bill Farhan Hicks Farhan didiagnosa terkena kanker leukemia dan sudah stadium akhir Bill. Mama mohon dampingi Farhan, jangan tinggalin Farhan Bill Hicks. Kok bisa Tante, bahkan Mas Farhan tidak pernah mengeluh apapun sama Bila. Kamu tahu sendiri Farhan memang selalu seperti itu, dia selalu menutupi apa yang dia rasakan Bill, dia selalu ingin membuat Mama dan kamu bahagia. Sebenarnya Farhan sudah datang sejak kemarin tadi pagi, dia ingin memberi kejutan untukmu dengan datang tiba-tiba ke rumah kamu, tapi sebelum dia berangkat Farhan malah pingsan. Dek, rasanya Nabila seperti tertusuk pedang yang sangat tajam. Dia merasa sangat bersalah, bahkan dia sekarang meninggalkan seseorang yang sangat mencintainya dengan menikah dengan orang lain. Ia memang terjadi secara mendesak dan tiba-tiba, tapi saat ini Nabila memang seseorang yang paling bersalah. Entah bagaimana yang akan terjadi nanti, Nabila bingung dan frustasi. Kini pipi cantik Nabila sudah basah dengan air mata bersalah. Kini seseorang yang dia cintai dan mencintainya sedang melawan kanker ganas sendirian. Bahkan sekarang Nabila malah menikah dengan orang lain. Hicks ya Allah Tante yang kuat ya. Bila bisakan ketemu Mas Farhan sekarang? Bisa Bil, kamu bisa masuk. Mungkin dengan kedatangan kamu Farhan akan sadarkan diri. Bila ajak sepupu, Bila boleh ya Tante? Boleh kok Bil. Sekalian gantiin Tante sebentar ya, Tante mau cari makan dulu. Iya Tante, Bila akan tetap di sini sampai Tante datang lagi. Nabila berusaha kuat untuk memasuki ruangan ICU dengan didampingi oleh Zidan. Air mata Nabila tak terasa runtuh sejadi-jadinya, dia sangat merasa bersalah sekarang tidak bisa lagi memiliki laki-laki yang saat ini terbaring lemah. Farhan nampak sangat pucat dan lemah, bahkan belum sadarkan diri. Assalamualaikum Mas, Bila datang. Mas Farhan cepat sembuh ya. Mas Farhan kan orang yang kuat, pasti bisa menghadapi ini semua. Ucap Nabila yang kini berdiri di samping kekasihnya. Zidan tampak di belakang Nabila menyimak. Sebaiknya kita berdoa untuk kesembuhan Mas Farhan, ajak Zidan kepada istrinya. Iya Mas Zidan saja yang pimpin. Zidan membaca lantunan doa untuk kesembuhan Farhan begitu husu dan Nabila yang mengamini. Setelah Bu Rahma sudah datang, Nabila dan Zidan berpamitan untuk pulang karena sudah larut malam dan mereka besok harus bangun pagi. Dingin sekali Mas udara malam ini. Gaklah biasa seperti udara kota metropolitan biasanya, ucap Zidan sambil mengendarai motor dengan kecepatan sedang. Tapi badan Bila rasanya kok menggigil seperti ini. Padahal Bila sudah pakai sweater tebal. Sebentar Mas, berhenti mau copot jaket dulu, biar kamu pakai saja dek, ucap Zidan sambil menghentikan laju motornya dan melepas jaketnya untuk Nabila. Makasih Mas, sepertinya Nabila demam. 2 hari ini begitu melelahkan bagi Nabila. Sampai di depan rumah Zidan langsung menggendong tubuh istrinya untuk menuju kamar. Dia sudah mengira jika Nabila demam. Ya Allah, kamu demam dek, ucap Zidan setelah memegang kepala Nabila. Sepertinya iya Mas. Bila nggak biasa pergi malam-malam. Jawab Nabila sambil memegang ujung selimut, nampak sangat kedinginan. Saya beli obat dulu ya buat dek Bila. Tidak usah Mas, temani Bila saja, ucap Nabila sambil memegang tangan Zidan. Ya udah, besok kita ke dokter, jawab Zidan sambil memeluk tubuh istrinya dari belakang meringankan rasa dingin yang Nabila rasakan. Entah saat ini Nabila sedang merasa nyaman di pelukan suami berondongnya itu. 2 hari yang sangat melelahkan buat Nabila, dia merasa hidupnya kini benar-benar tidak sesuai apa yang dia inginkan. Tapi Nabila selalu bersyukur atas takdir Allah. Kini kamu pasti merasa sangat bingung ya. Saya merasa beban hidup kamu semakin berat saat ada saya dalam hidup kamu. Tapi saya selalu bersyukur atas rahmat dan takdir Allah yang mempertemukan saya dengan perempuan sebaik dirimu.
Guman Zidan dalam hati sambil memeluk tubuh kecil Nabila. Ternyata lebih mudah menulis skenario ya daripada menjalankan skenario dari Tuhan. Tetap semangat Besti. Happy reading. Nabila demam. Sebaiknya saya nggak bangunin Dek, Bila sepertinya demamnya